Mu'adz TV, saluran televisi satelit Anda. Sebuah kisah akan saya angkat pada kesempatan yang berbahagia ini, tentang masuk Islamnya salah seorang pendeta Yahudi di zaman Nabi SAW. Riwayatnya disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari hadis Abdullah bin Salam, juga disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar, demikian juga disebutkan oleh Abu Nuaim Al-Asfahani di dalam Majma'uz Zawaid, di mana ada seorang Yahudi namanya Zaid ibn Su'nah. Di dalam beberapa riwayat sebutkan Zaid ibn Si'nah. Dia ini adalah seorang pendeta Yahudi yang telah belajar tentang Taurat dari salah seorang ulama dan ahli ibadah Yahudi dari negeri Syam, yang sengaja datang ke Madinah agar bisa menyaksikan munculnya seorang nabi yang akan berhijrah ke Madinah, yang ciri-cirinya disebutkan di dalam kitab Taurat. Karena sifat-sifat tentang Nabi SAW disebutkan secara detail dan rinci di dalam Taurat, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Fatah di ayat 29. Saat itu beliau mengatakan, Zaid ibn Su'nah ini, ma min syai'in min alamatin nubuwah illa wa qad araftuhu fi wajhi Muhammadin hina nazartuhu. Tidak ada satu ciri-ciri kenabian yang disebutkan di dalam Taurat kecuali semuanya telah aku dapatkan pada wajah Nabi SAW dari sejak awal aku berjumpa dengannya. Jadi baru bertemu saja sudah ada aura yang sangat mendalam gitu. Ada keharismatikan yang sangat luar biasa pada diri Nabi SAW. Zaid bin Su'nah sudah mengetahui bahwa ini bukan wajah seorang pendusta. Beliau katakan, aku sudah mengetahui semua ciri-ciri kenabian ada pada Nabi SAW, kecuali tinggal dua hal saja. Yang pertama, yasbiqu hilmuhu jahlahu. Sifat kelembutannya lebih mendominasi ketidaktahuannya. Kemudian yang kedua, la taziduhu syiddatul jahli alaih illa hilma. Yang kedua, tidak ada sebuah kebodohan yang dilakukan atas dirinya kecuali akan semakin menambah kelemah lembutan pada diri. Wah, kalau yang dua ini, kata beliau, ini perlu pengetesan ini. Ya, ini perlu ujian, perlu dicek, karena tidak bisa diterawang begitu. Akhirnya kemudian beliau datang ke Masjid Nabi SAW untuk melihat lebih dekat tentang kehidupan Nabi SAW. Tiba-tiba suatu ketika Nabi SAW keluar dari salah satu rumah istri beliau. Saat itu beliau sedang berjalan bersama dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna qaumi fi qaryati bani fulan dakhalu fil Islam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaumku tinggal di desa Bani Fulan, mereka sudah masuk Islam, alhamdulillah. Walakinnahum dakhalu fil Islam tama'an. Akan tetapi yang memotivasi mereka masuk ke dalam Islam itu karena mereka menginginkan harta. Karena sebagian orang motivasinya masuk ke dalam agama Allah itu terkadang ingin mendapatkan fasilitas, ingin mendapatkan kemudahan gitu kan. Ya sama terkadang di daerah-daerah terpencil, cerita teman-teman yang dakwah di pedalaman seperti itu. Nih saya punya uang nih 1 juta, siapa yang mau masuk Islam? Oh ya saya gitu kan. Pokoknya kalau antum nanti masuk Islam, kalau bapak ibu masuk Islam, nanti insya Allah urusannya dimudahkan oleh Allah, rizkinya akan diberkahi dan seterusnya. Pada mau. Akhirnya kemudian mereka masuk Islam. Ini yang dialami oleh nasib seorang Arab Badui ini. Sehingga beliau mengatakan, akan tetapi wahai Rasulullah, mereka itu masuk Islam karena ketamakan mereka terhadap dunia. Falaqad akhbartuhum annahum in dakhalu fil Islam atahum rizquhum raghada. Aku sudah kabarkan kepada mereka, kalau kalian masuk Islam maka rizki kalian akan melimpah. Wa qad nazalat bihimul yaum syiddatun waqah. Namun pada hari ini wahai Rasulullah, mereka mengalami musim paceklik, kemarau panjang, gagal panen. Fa ahsya ayakhruju minal Islam tama'an kama dakhalu fil Islami tama'an. Sehingga aku khawatir wahai Rasulullah, jangan sampai mereka keluar dari Islam karena ada yang mengiming-imingi harta, sebagaimana juga mereka masuk ke dalam Islam karena menginginkan harta. Saat itu kemudian beliau mengatakan, fa in ra'aita an tursila ilaihim bi syai'in tughithuhum bi fa'alta ya Rasulullah. Wahai Rasulullah,
andaikan saja Anda bisa mengirim sejumlah bantuan untuk diberikan kepada mereka, maka itu sangat bagus wahai Rasulullah. Waduh, melas juga itu. Tapi masalahnya ini musim paceklik juga. Nabi SAW juga tidak memiliki persediaan bahan pangan atau harta yang bisa diberikan kepada mereka. Akhirnya Nabi SAW saat itu menoleh kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan, hal indana syai' minal mal. Wahai Ali, apakah kita memiliki sebagian dari harta yang bisa diberikan kepada mereka? Ali bin Abi Thalib mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, laqad nafidal malu kulluhu. Demi Allah, tidak ada wahai Rasulullah, harta semuanya sudah habis. Saat itu Zaid ibn Su'nah, pendeta Yahudi ini dengar. Ia kemudian mengatakan dalam dirinya, ini kesempatan terbaik saya. Akhirnya kemudian Zaid bin Su'nah juga dia seorang saudagar yang sangat kaya. Akhirnya kemudian ia mengatakan, fadanautu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun segera mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan, ya Muhammad, hal tabi'ni tamran ma'luman ila ajalin musamma. Wahai Muhammad, mau enggak aku membeli darimu kurma Madinah di tahun yang akan datang, musim panen yang akan datang, dengan timbangan yang diketahui. Ini dinamakan dengan bai' bai' salam, dan diperbolehkan dalam Islam. Misalnya antum sebagai seorang pedagang beras, antum pergi kepada seorang petani. Petani kan butuh modal tuh untuk operasional penanaman lahan dan sebagainya gitu kan. Kalau seandainya katakan beras 1 kilonya itu 10.000 di masa normal, tapi antum pesan setelah 6 bulan nanti baru dikasih, tapi harganya jadi 7.500, antum dapat keuntungan harga lebih murah, si petani juga dapat biaya operasional, sama-sama diuntungkan. Boleh apa tidak? Boleh, itu namanya bai' salam. Tetapi syaratnya timbangannya harus jelas dan waktunya juga harus jelas juga. Akhirnya kata Rasulullah, oke deh kalau gitu. Kebetulan nih saya juga ada kebutuhan. Akhirnya katanya berapa? Disepakatilah antara Rasulullah dengan Zaid ibn Su'nah ini dengan 80 miskal emas. Ya lumayan juga transaksinya itu. Transaksi langsung. 1 miskal itu berapa? 1 miskal itu 4,44 gram emas. Kali 80, 355,2 gram emas. Kali 1 juta, 355 juta transaksinya saat itu. Oke deh kata Nabi SAW. Diterimanya uang itu oleh Nabi SAW, dikasihkan sama orang Arab Badui itu. Sekarang kau pergi ke kaummu, kau bagikan sana. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistiqomahan pada mereka. Karena mereka para mu'allaf yang masih dijinakan hatinya gitu. Pulang. Masya Allah, ini Zaid ibn Su'nah ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Akadnya 1 tahun temponya. Belum lagi cukup 1 tahun, hanya beberapa bulan Zaid ini datang. Karena memang tujuannya untuk ngetes gitu. Bagaimana kalau Nabi SAW dijahilin. Bagaimana membuat Nabi SAW pedoko. Dia pedoko apa tidak gitu kan. Akhirnya kemudian baru beberapa bulan, tiba-tiba kemudian dia datang kepada Nabi SAW. Beliau datang saat itu kemudian beliau berjumpa dengan Nabi SAW, sedang ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, dan ada sahabat yang lain. Tiba-tiba datang Zaid ibn Su'nah ini kepada Nabi SAW dan langsung menarik Nabi SAW dari belakang. Tariknya selendang Nabi SAW. Dan baju orang dulu itu kayak pakaian orang sedang berihram saat ini. Ada yang disarungkan, ada yang diselendangkan. Kainnya kasar lagi. Ditariknya Nabi SAW dari belakang. Sehingga kemudian dia mengatakan kepada Nabi SAW, addi ma alaika min haq wa min dain ya Muhammad, fa wallahi ma alimtukum ya bani Abdul Muttalib illa qaumun matdun fi sadadil huquqi wa ada'id dain. Tariknya keras sampai memerah leher Nabi SAW. Zaid ini kemudian mengatakan, hei Muhammad, kau bayar utangmu itu. Dasar, memang yang aku tahu dari bani Abdul Muttalib itu memang hanya gemar mengutang, tidak gemar membayar. Kalian memang sangat sulit kalau membayar utang. Wah, ini kira-kira kalau ada antum di situ bagaimana? Jangankan antum, Umar bin Khattab ada di situ. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu langsung memerah wajahnya, langsung mengangkat pedangnya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadal kafir. Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal kepala si kafir ini.
Katanya sudah kafir, Yahudi lagi, tidak sopan sama Nabi alaihi salatu wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapinya dengan santai, santun. Kemudian beliau mengatakan, ya Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya Umar, laqad kuntu ana wa huwa fi hajatin ila ghairi dzalik. Wahai Umar, tenang dulu, jangan main emosi begitu, jangan mudah terprovokasi. Dengarkan dulu baik-baik. Aku dengan orang ini memang ada urusan utang piutang. Kamu tidak tahu, memang ada urusan utang piutang. Ya Umar, laqad kana minal wajibi alaik. Wahai Umar, semestinya yang kamu lakukan itu antakmuroni bihusnil ada wa ta'murahu bihusnil talab. Semestinya yang kau lakukan itu wahai Umar, kau nasihati aku agar aku membayar utang dengan baik, dan kau nasihati dia agar menagih dengan baik. Kan itu semestinya, jangan main otot aja gitu. Kan ada cara yang lebih elegan. Semestinya begitu yang kau lakukan. Saat itu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pun tertunduk. Lalu kemudian tentu Zaid ibn Su'nah, sudah takut dia, gemeter. Umar bin Khattab bawa pedang, dan siapa yang nggak tahu Umar, gitu ya, nggak main-main Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangankan Zaid, setan aja takut dari Umar. Rasulullah SAW beliau bersabda, ma salakta fajjan illa salaka syaitanu fajjan ghairu fajji. Wahai Umar, engkau tidak melewati sebuah jalan bila berpapasan dengan syaitan, kecuali syaitan akan mengambil rute lain berlainan dengan rute yang kau lalui. Itu syaitan takut. Apalagi Yahudi yang pengecut, lebih takut, gemetar dia, takut, menggigil. Akhirnya saat itu kemudian, tapi di satu sisi beliau begitu terkagum melihat akhlak Nabi alaihi salatu wasallam yang sangat luar biasa. Saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau saat itu menoleh kepada Umar bin Khattab, ya Umar, khudhu wa a'tihi haqqahu. Wahai Umar, sekarang kau dampingi dia, ambilkan harta 80 misqal emas dari Baitul Mal, atau kurma setara dengan atau senilai dengan 80 misqal emas, senilai 355,2 juta rupiah. Kau keluarkan sebagaimana pesanan dia, walaupun belum jatuh tempo. Wazidhu ishrina so'an, dan tambahkan bagi dia 20 so'. 20 so' berapa? 100 kilo, 1 kintal. Tambahkan lagi dia 1 kintal. Umar bin Khattab kaget lagi. Ya Umar bin Khattab, beliau radhiyallahu ta'ala anhu saat itu mengatakan, walima ya Rasulullah, lantas mengapa harus ditambahkan? Pertama, temponya belum jatuh, dia sudah nggak sopan sama Anda. Tiba-tiba kok kemudian saya harus tambahkan lagi 20 sok. Yang 20 sok, 1 sok itu kan kurang lebih 2,5 kilo ya, kali 20 ya berarti 100 kilo. Ngapain lagi harus saya tambahkan 100 kilo? Kata Rasulullah SAW, itu sebagai kompensasi karena kau sudah nakut-nakutin dia. Itu. Wah, akhirnya dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ke Baitul Mal. Dikasihnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Katanya, sekarang kau ngambil apa? Mau ngambil emas apa kurma nih? Katanya, emas saja deh, biar simple. Langsung kasihkan, terus dikasih lagi 20 sok sama Umar. Ini apa Umar? Mahadi ziyadah. Ini tambahan untuk apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah memerintahkanku untuk menambahkan 20 sok kurma bagimu sebagai kompensasi karena aku telah nakut-nakutin kamu tadi. Saat itu kemudian Zaid ibn Su'nah beliau mengatakan, ya Umar, ala ta'rifuni? Umar, kok nggak kenal saya kah? Bisanya kok tidak kenal saya? Saya itu terkenal loh di Madinah, di kalangan Yahudi mungkin terkenal gitu kan, ulama mereka. Umar bin Khattab kemudian mengatakan, emang kau siapa? Ya mungkin kau kenal nama tapi kau tidak kenal orangnya. Aku Zaid bin Su'nah. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab mengatakan, pendeta Yahudi dan pedagang Yahudi terkenal itu. Dia bilang, ya itu saya orangnya, saya Zaid bin Su'nah. Akhirnya kemudian saat itu beliau mengatakan, faman ladzi hamalaka ala an taqula li Rasulillahi ma qult? Kalau begitu apa motivasi kamu sehingga kamu mengatakan apa yang kau katakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saat itu kemudian Zaid bin Su'nah mengatakan, wallahi ya ibnal Khattab, demi Allah wa ibnu Khattab, ma min syai'in min alamatin nubuwah illa wa qad araftuhu fi wajhi Rasulillah
hina nadartu ilaih. Demi Allah, wahai Umar, tidak ada satupun tanda-tanda kenabian yang disebutkan di dalam Taurat kecuali semuanya telah aku ketahui dari wajah Rasulullah, kecuali hanya tinggal 2 saja, sehingga aku perlu pembuktian. Maka kemudian aku membuktikannya hari ini. Umar bin Khattab kemudian mengatakan, wa mahuma, apa 2 perangai itu? Kemudian pendeta Yahudi ini mengatakan, al-ula yasbiqu hilmuhu ghadabahu. Sifat kelembutannya, kesantunannya lebih mendominasi emosinya. Jadi walaupun beliau marah, siapa yang nggak marah? Ditarik baju antum dari belakang sampai membekas, sesabar-sabarnya pun antum kalau diperlakukan seperti itu marah juga ya. Antum misalnya pakai baju yang ada kupluknya itu, ditarik tiba-tiba dari belakang, hampir tercekik, pasti marah gitu kan. Sesabar apapun, Rasulullah sifat santunnya lebih mendominasi daripada marah. Ini yang pertama. Yang kedua, la taziduhu syiddatul jahli alaihi illa hilma. Semakin dijahilin, semakin ditindas sama orang, semakin lembut juga. Wah, ini betul-betul akhlak seorang nabi. Akhirnya saat itu kemudian Zaid mengatakan kepada Umar ibn Khattab, amma wa qad araftuhum al-yawm fi Rasulillah fa ushhiduka ya Umar anni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Adapun karena hari ini telah aku saksikan secara langsung wahai Umar, maka aku bersaksi di hadapanmu bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Masuk Islam Zaid. Inilah akhlak Nabi kita sekalian. Inilah akhlak Nabi antum sekalian, Muhammad alaihi salatu wassalam.